Salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Mari kita melanjutkan pembahasan pelajaran kristalisasi kitab Yosua, Hakim-Hakim, dan Rut. Kita sampai kepada berita yang keempat. Yaitu tentang perlunya umat Allah mencari pengarahan Tuhan dan memiliki hadirat Tuhan untuk memperlihatkan kemenangannya bagi pembangunan tubuhnya dan penyebaran kerajaannya. Di sini ada 3 hal, ya, yaitu pertama adalah syarat, yaitu mencari pengarahan Tuhan dan memiliki hadirat Tuhan. Ini di dalam Yosua pasal 6-7 dan pasal 9. Kalau kita mencari pengarahan Tuhan dan memiliki hadirat Tuhan, maka hasilnya adalah kita akan memperlihatkan kemenangannya. Nanti kita akan melihat bagaimana kemenangan Yosua menghancurkan Yeriko, ya, dan juga akhirnya juga menghancurkan kota Ai. Tujuannya adalah bagi pembangunan tubuhnya, yaitu ekspresinya dan penyebaran kerajaannya. Baik, mari kita melihat bagian-bagian di dalamnya. Yang pertama adalah iman dan keselamatan Rahab. Saudara-saudari, Yosua mengutus pengintai-pengintai ke Yeriko, yang pada akhirnya juga akan menghancurkan kota Yeriko. Ternyata bukan untuk berperang, tetapi untuk mendapatkan Rahab. Jadi Rahab ini adalah perempuan yang tinggal di Yeriko, dan memang latar belakangnya adalah seorang pelacur, seorang yang hina. Tapi kita akan melihat bagaimana Rahab akhirnya dia berpihak, dia mau mengikuti kepada bangsa Israel, sehingga Rahab dan sekeluarganya diselamatkan. Di dalam Yosua pasal 2 ayat 11b, ini adalah pernyataan dari Rahab, Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Betapa Rahab percaya, memiliki iman, supaya dia diselamatkan, dia terhindar dari kehancuran Yeriko. Saudara-saudari, Yeriko ini adalah kota yang terkutuk, melambangkan dunia di bawah penghakiman Allah yang berakhir kepada kebinasaan. Dan di dalam Matius pasal 1 ayat 5, Salmon mempunyai anak Boas dari Rahab. Jadi ini terbukti bahwa Rahab akhirnya menikah dengan salah satu dari suku Yehuda dan mempunyai anak, yaitu Boas. Boas mempunyai anak Obed dari Rut. Obed mempunyai anak Isai, dan akhirnya Isai memperanakan Daud. Dan Daud adalah nenek moyang dari Tuhan Yesus. Jadi kita melihat bagaimana Rahab diselamatkan adalah karena dia beriman akan Allah, sehingga dia tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang yang tidak taat. Bukti dari ketaatan Rahab adalah dia memasang tali dari benang kirmisi. Ini benang kirmisi itu berwarna merah, ya, di dalam perlambangan Alkitab. Warna merah itu berarti darah, ya. Ini menunjukkan satu pengakuan terbuka akan darah penebusan Kristus. Jadi bukti dari bagaimana Rahab ini percaya kepada Allah adalah dia bisa memberikan tanda benang kirmisi kepada kedua pengintai yang kelak kalau mereka datang untuk menghancurkan Yeriko, dengan melihat tanda benang kirmisi, mereka bisa menyelamatkan Rahab dan seisi keluarganya. Akhirnya Rahab dan seisi rumahnya diselamatkan. Saudara-saudari, dari pelajaran ini apa yang dapat kita dapatkan adalah bagaimana setiap orang
Kalau berpaling kepada Allah dan kepada umat Allah, maka apapun latar belakangnya, seperti Rahab, ya latar belakang yang demikian dosa, ya yang dipandang hina oleh manusia. Tapi karena dia berpaling kepada Allah dan kepada umat Allah, akhirnya dia juga akan diselamatkan. Jadi Rahab ini juga menyatukan diri dengan orang yang tepat di antara umat Allah. Di dalam aspek rohani, akhirnya menikah dengan Salmon dan menghasilkan buah yang tepat dan menjadi garis nenek moyang Kristus. Ya, itu tadi di dalam Matius pasal 1. Selanjutnya, saudara-saudari, kita melihat dari keberhasilan Yosua untuk menghancurkan kota Yeriko, ternyata juga ada satu kekalahan. Ini adalah hal yang memalukan di hadapan Tuhan, tapi biarlah bangsa Israel belajar satu pelajaran, ya. Ada satu kekalahan dan penyebab kekalahan ini adalah karena tidak ada atau tanpa hadirat Allah dan kekudusan. Yosua pasal 7 ayat 3-6, kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai, kota Ai, ya. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari bangsa Israel, ya, dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Ini adalah satu pelajaran bagi Yosua. Apa yang terjadi? Apa? Ada kesalahan apa? Bangsa Israel adalah bangsa yang dipimpin oleh Allah. Mereka adalah pasukan Allah. Menang terhadap Yeriko yang jumlahnya lebih banyak dari kota Ai. Tapi mengapa dengan kota Ai yang jumlah penduduknya lebih sedikit, bangsa Israel justru mengalami kekalahan? Mari kita melihat kekalahan Israel di Ai adalah yang pertama, menganggap remeh musuh Allah. Saudara-saudari, kita jangan menganggap remeh musuh Allah. Kita harus serius, kita harus berjaga-jaga, kita harus berwaspada. Pun juga karena Israel menganggap diri mereka sendiri mampu. Mereka merasa karena penduduk Ai jumlahnya sedikit. Mereka merasa mereka mampu karena sebelumnya sudah mengalahkan Yeriko. Mereka lupa, bukan mereka yang berperang, tetapi Allah yang berperang. Allah yang memberikan kemenangan. Tetapi sampai berhadapan dengan kota Ai, mereka menganggap diri mereka mampu. Lalu mereka tidak sah dengan Allah. Saudara-saudari, begitu kita lepas persekutuan dengan Allah, maka yang terjadi adalah kekalahan. Juga bangsa Israel memakai cara sendiri. Mereka merasa mampu, sehingga mereka memiliki cara sendiri untuk berperang mengalahkan kota Ai. Tapi ternyata mereka gagal. Mereka juga tanpa mencari pengarahan Tuhan, tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak meminta keputusan Tuhan, sehingga mereka tidak memiliki hadirat Tuhan. Saudara-saudari, ini adalah perkara yang serius, karena tadi katakan dari bangsa Israel kehilangan nyawa 36 orang. Saudara-saudari perlu tahu, satu nyawa orang Israel itu sangat berharga. Kalau sampai ada kematian 36 orang, maka Yosua segera mengintrospeksi, ada apa di balik dari kekalahan ini. Saudara-saudari, jika kita memiliki hadirat Tuhan, ya, kalau tadi adalah kalau tidak memiliki hadirat Tuhan, sebaliknya kalau kita memiliki hadirat Tuhan, maka kita memiliki hikmat. Kita akan tahu apa yang harus kita kerjakan. Kita juga akan memiliki kemampuan, yaitu kemampuan kita bukan dari diri kita, tapi kemampuan kita dari Tuhan. Juga akan kita memiliki pimpinan Tuhan. Tuhan yang berperang. Tuhan adalah panglima bala tentara. Dia di depan kita. Dia yang memimpin peperangan. Maka pasti kemenangan ada di pihak kita.
Dan kalau kita memiliki hadirat Tuhan, kita juga akan memiliki pengetahuan batinia mengenai segala sesuatu. Kita tidak akan ceroboh, tidak akan sembarangan. Sebaliknya setiap langkah kita adalah langkah yang pasti, langkah yang penuh iman, langkah yang penuh dengan kemenangan. Mari kita melihat apa yang menjadi penyebab kekalahan bangsa Israel terhadap kota Ai. Ya, kita melihat salah satu dari bangsa Israel yang bernama Agan. Agan, salah seorang dari suku Yehuda, ini dalam Yosua dalam pasal 7 ayat 16, adalah yang pertama melakukan dosa yang menyebabkan kekalahan Israel terhadap Ai. Ya, apa yang dilakukan oleh Agan? Dia telah mengambil ya barang-barang dari atau milik Yeriko, ya berupa jubah dan barang-barang dari perak maupun emas, ya emas batangan. Jadi apa yang dilakukan oleh Agan adalah melanggar perintah Tuhan. Yosua telah menyampaikan bahwa jangan mengambil barang yang harus dimusnahkan. Pun juga kalau menemukan perak atau emas, itu harus dikhususkan, harus dimasukkan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Ini perintah Yosua, tentunya juga adalah perintah Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Agan adalah melanggar perintah Tuhan. Yaitu dengan mencuri, lalu dia bersikap berpura-pura. Ini adalah satu kemunafikan. Saudara-saudari, ini adalah perkara yang berbahaya, ya, yang berakibatkan kemusnahan. Yosua pasal 7 ayat 20 sampai 21. Lalu Agan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu, jubah yang indah buatan Sinear. Ini yang pertama. Dan 200 sikal perak, yang kedua. Dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah. Dan perak itu di bawah sekali. Saudara-saudari, apa yang dilakukan oleh Agan, dia seorang diri melakukan. Tapi akibat dari perbuatannya, 36 orang dari bangsa Israel tewas di dalam peperangan terhadap kota Ai. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Agan. Jubah indah buatan Sinear yang diambil oleh Agan, itu adalah Sinear ini adalah nama Babel. Ini adalah prinsip Babel. Babel artinya kekacauan, kacau balau. Di sini prinsip Babel adalah berusaha memperbaiki diri. Jadi dengan mengambil jubah, mengenakan jubah buatan Babel, itu menunjukkan satu perbaikan diri, membuat diri memiliki penampilan yang terlihat lebih baik. Ini adalah satu kemunafikan, hanya berpura-pura, hidup dalam kepalsuan, tidak ada kejujuran ataupun kebenaran. Di dalam Kisah Rasul pasal 5, ini juga adalah peristiwa Ananias dan Safira, di mana mereka sepakat menjual tanah, tetapi menyisihkan sebagian dari penjualan itu. Lalu sisanya dipersembahkan kepada Rasul dengan pernyataan semuanya sudah diberikan. Ini adalah satu kebohongan, maka akibatnya Ananias dan Safira mati. Lalu yang diambil oleh Agan juga adalah 200 sikal perak dan sebatang emas, 50 sikal beratnya. Ini seharusnya menjadi milik Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan, tapi dicuri oleh Agan. Ini peringatan bagi kita, saudara-saudari. Dalam Yosua pasal 6 ayat 19, Tuhan mengatakan segala emas dan perak, serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Saudara-saudari, jangan sampai kita mencuri apa yang menjadi milik Tuhan. Mungkin waktu kita sudah kita persembahkan kepada Tuhan, tapi sebaliknya waktu ini kita pergunakan untuk keduniawian, untuk ego kita sendiri. Mungkin harta kita, mungkin kemampuan kita. Ya, kita ini seperti Rahab yang adalah orang dosa. Suatu hari Tuhan datang dengan kasih-Nya, Tuhan menyelamatkan kita. Tapi setelah kita diselamatkan, hati-hati saudara-saudari.
Jangan sampai kita mencuri hak kepemilikan Tuhan menjadi ego alamiah kita. Maka kita lihat akibat perbuatan Agan, Yosua pasal 7 ayat 24 dan 25. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Agan bin Sera dan perak, jubah, dan emas, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Saudara-saudari, ada satu hasil perbuatan dari Agan yang serius. Agan hanya berbuat seorang diri, tapi akibatnya adalah seluruh keluarganya dan apa yang dia miliki, semuanya akhirnya apa? Dibakar dengan api, habis, dan dilempari dengan batu. Dibakar aja sudah habis, masih dilempari dengan batu. Saudara-saudari, Agan tadi saya katakan ini adalah salah satu dari suku Yehuda. Maka suku Yehuda, satu sisi adalah suku yang memuliakan Tuhan dengan menyelamatkan Rahab sekeluarga. Dan Rahab ini bersatu dengan suku Yehuda dan menghasilkan menjadi satu garis nenek moyang dari Kristus. Tapi juga salah satu dari suku Yehuda, yaitu Agan, yang telah berbuat dosa, yang memalukan Tuhan, yang mendapatkan Rahab itu memuliakan Tuhan. Ya, tetapi dengan peristiwa Agan ini memalukan Tuhan. Dan akibatnya adalah Agan dengan seisi keluarga dan apa yang dia miliki habis, saudara-saudari. Tidak ada lagi silsilah dari Agan. Oh, kiranya ini menjadi satu peringatan bagi kita secara serius. Maka dari itu kita perlu menang atas kemusnahan. Jangan sekali-sekali mengulangi apa yang dilakukan oleh Agan. Maka saudara-saudari, kita melihat bagaimana jalannya adalah, pertama, kita harus menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Ya. Lalu memustikakan firman Allah dalam hati. Kita perlu memustikakan firman Tuhan di dalam hati kita, ya. Dan juga kita perlu mengizinkan Kristus membuat rumahnya dalam hati kita. Ya, selanjutnya kita perlu menyalurkan Kristus sebagai harta yang baik, yang luar biasa dari hati kita dan dari kelimpahan hati kita ke dalam orang lain. Jadi kita perlu serius, ya, sesuatu ibadah, nilai kerohanian adalah nilai yang berbobot, jangan menganggap remeh. Karena kita perlu menjadi penyembah yang benar, kita perlu memustikan firman Tuhan, mendengar baik-baik apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan tidak izinkan. Jangan sampai kita melanggar, sehingga berakibat satu kerugian. Juga kita perlu mengizinkan Kristus membuat rumah, menjadikan Kristus tuan rumah bagi kita. Dan kita perlu menyalurkan Kristus sebagai harta yang baik kepada orang lain. Lalu kita melihat kegagalan selanjutnya adalah tidak bersandar dan tidak mencari pengarahan Tuhan. Apa yang terjadi, saudara-saudari? Di dalam Yosua pasal 9 ayat 14 sampai 15. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Kita lihat peristiwa selanjutnya adalah bagaimana Yosua tertipu oleh orang-orang Gibeon. Bangsa Israel ditipu oleh penduduk Gibeon. Ini dalam Yosua pasal 9 ayat 1 sampai 27. Ya, bangsa Gibeon juga dari bangsa Hewi, itu adalah salah satu bangsa yang Tuhan memerintahkan supaya mereka dimusnahkan. Tapi justru Yosua tertipu oleh penampilan mereka yang berpura-pura mereka itu miskin, mereka itu sengsara, supaya mereka tidak dibinasakan. Dan Yosua menerima mereka, dan ini berakibatkan bangsa Israel dibawa kepada penyembahan berhala oleh dewa-dewa mereka. Saudara-saudari, kita melihat di sini, bangsa Israel tertipu seperti seorang istri yang melupakan suaminya, tidak bergantung pada suaminya, dan tidak esa dengan suaminya.
Saudara-saudari, di hadapan Allah, kita ini dipersiapkan menjadi mempelai perempuan Kristus. Kita akan dinikahkan dengan Kristus, sang mempelai laki-laki kita, sang suami kita. Karena itu sebagai seorang perempuan, kita perlu bersandar kepada Kristus, sang suami, sang kepala kita. Kita harus meminta keputusan dari Tuhan, keputusan suami kita. Di sini kita melihat ya bagaimana bangsa Israel tidak mencari pengarahan Tuhan dan tidak mendapatkan keputusan Tuhan, melainkan memutuskan sendiri. Saudara-saudari, ini memberikan satu akibat, yaitu mereka kehilangan penyertaan Tuhan. Kita harus bersekutu dengan Allah mengenai setiap masalah yang kita hadapi. Perlu membawa setiap perkara kepada Tuhan. Ini adalah prinsip pohon hayat, yaitu bergantung kepada Allah. Saudara-saudari, kita ini bukan apa-apa. Setiap hal, perkara, benda perlu kita bentangkan di hadapan Tuhan, membiarkan Tuhan menerangi kita, meresap jenuhi kita, sehingga jangan sampai kita ini melanggar apa yang menjadi firman Tuhan kepada kita, sehingga kita mendapatkan kekudusan Tuhan, kita mendapatkan diri Tuhan. Ini akan menenangkan hati kita, ini akan memenangkan kita terhadap semua situasi. Kita perlu mengizinkan Tuhan untuk membuat keputusan, bukan kita yang membuat keputusan. Ya, mengizinkan Tuhan untuk membuat keputusan adalah kehidupan yang paling manis dari seorang Kristen. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24. Ini dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, ini menunjukkan orang itu mengizinkan Tuhan untuk memimpin, untuk meresap jenuhi, untuk bersatu, untuk menjadi tuan rumah yang mengatur hidupnya. Sehingga setiap langkah dari orang itu adalah langkah iman, langkah Tuhan. Tuhan yang hidup di dalamnya. Saudara-saudari, semoga ini menjadi firman yang kuat bagi kita. Dalam 2 Korintus pasal 12, inilah pernyataan Rasul Paulus, justru di dalam kelemahanku, aku mendapatkan satu kemegahan dari anugerah Tuhan, yaitu anugerahnya yang cukup aku pakai. Justru di dalam kelemahan, justru saat itu juga menjadi satu kekuatan. Karena kekuatannya bukan dari diri sendiri, tetapi dari anugerah Tuhan. Saudara-saudari, jika Allah memimpin Anda untuk mengambil jalan yang Anda tidak tahu, maka ini perlu memaksa Anda. Tidak ada pilihan yang lain. Ya, supaya kita memiliki ratusan dan ribuan percakapan dengan Dia yang akan menghasilkan satu perjalanan yang adalah satu ingatan yang kekal antara Anda dengan Dia. Saudara-saudari, biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Semoga kita bisa belajar apa yang memuliakan Tuhan dan apa yang mendukakan Tuhan, yang mengakibatkan satu kerugian bagi kita hari ini. Semoga Anda dan saya di dalam anugerah Tuhan baik-baik memustikakan firman Tuhan, sehingga Anda dan saya menjadi umat Allah yang terbangun di dalam Dia, yang memuliakan Allah dan mengekspresikan Dia. Mulia bagi Tuhan. Amin.